Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Kak CD. Hari ini Kak CD akan membahas kelanjutan dari materi persamaan kuadrat ya. Untuk pembahasan berikutnya adalah operasi pada persamaan kuadrat, yaitu tepatnya adalah operasi akar pada persamaan kuadrat nih. Nah, operasi akar persamaan kuadrat. Oke, nah operasi akar pada persamaan kuadrat, nah ini ada 3 hal yang sering ditanyakan gitu kan. Nah sebelum masuk ke operasi akar, kita lihat dulu persamaan umum dari persamaan kuadrat, yaitu AE kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Misal dia punya 2 akar nih, yaitu X1 dan X2. Kok tahu Kak akarnya ada 2? Iya, karena di sini adalah X kuadrat, berarti akarnya ada 2. Kalau X pangkat 3 berarti akarnya ada 3. Betul. Oke, operasi yang pertama adalah operasi X1 ditambah X2 atau jumlah akar, yaitu rumusnya adalah min B per A. Operasi yang kedua adalah X1 kali X2, yaitu perkalian akar, yaitu rumusnya C per A. Dan operasi yang ketiga yang ke-1, yang kedua, yang ketiga adalah X1 min X2 atau selisih akar, yaitu plus minus akar D per A ya. Masih ingat D itu adalah B kuadrat min 4AC. Tentu saya tidak membahas asalnya dari mana gitu ya, karena asalnya memang dari operasi menentukan akar dulu, yaitu dari rumus akar, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ya. Nah, tapi saya tidak membuktikan ke sana. Nah, saya di sini akan langsung penerapan gitu kan. Oke, ada beberapa rumus pembantu itu yang sering sekali digunakan nih. Nah, rumus yang pertama adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat akar-akar. Nah, jumlah kuadrat akar-akar ini kira-kira seperti ini, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kalau dijabarkan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Itu kita gunakan ya. Yang kedua adalah kuadrat jumlah. Kuadrat jumlah itu berarti dijumlah dulu baru dikuadratkan. Nah, gitu ya. Yang ketiga, jumlah pangkat 3. Ini juga sering ditanyakan nih. Jumlah pangkat 3. Oke, jumlah pangkat 3 itu seperti ini bentuknya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 bisa kita jabarkan menjadi X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 X2 buka kurung X1 ditambah X2. Kemudian yang keempat adalah jumlah kebalikan. Jumlah kebalikan itu maksudnya adalah 1/X1 ditambah dengan 1/X2 atau bisa disamakan penyebutnya X1 kali X2, ini X1 ditambah dengan X2. Oke, yang kelima adalah selisih kuadrat. Oke, selisih kuadrat itu kira-kira seperti ini. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat bisa difaktorkan jadi X1 ditambah X2 dikalikan dengan X1 min X2. Oke, itu beberapa rumus yang sering sekali digunakan ya. Untuk lebih jelas, nah sekarang kita lihat seperti apa nih contoh pembahasan soalnya. Karena memang kalau kita belajar matematika bukan hanya belajar menghafalkan rumusnya, menghafal bagaimana asal rumusnya, tetapi kita juga harus bisa belajar cara menyelesaikan permasalahan ya. Oke, kita lihat sekarang contoh soal yang pertama, yaitu saya ambil dari buku 1000++ pembahasan matematika.
yaitu dari adaptasi ujian nasional 2016. Oke, kita lihat soal yang nomor 1. Nah, dari soal nomor 1 diketahui ada persamaan kuadrat. Persamaannya adalah ini, x kuadrat dikurangi m plus 2x min 8 sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah alfa dan beta. Oke, dari dua akar itu pertanyaannya, jika diketahui alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta nilainya sama dengan 16, maka tentukan nilai m-nya. Oke. Nah, di sana kita sebelum menghitung, nah kita tentukan dulu ABC-nya nih. Nah, ini diketahui bahwa depannya berarti A-nya 1, B-nya yang tengah, C-nya min 8 ini ya. Oke. Sebelum kita mendapatkan nilai m, maka kita uraikan dulu dari informasi yang di bawahnya ini. Nah, dari ini bisa kita uraikan. Ini alfa B kuadrat, alfa kuadrat B. Secara umum, dia sama-sama punya alfa. Kiri punya alfa, beta punya alfa. Jadi alfa saya keluarkan. Juga punya beta nih, beta dikeluarkan. Berarti sisanya alfa sudah keluar, beta sudah keluar, maka betanya tinggal 1. Karena kuadrat berarti betanya 2. Ditambah dengan yang kanan, alfanya juga kuadrat 2. Keluar 1 berarti tinggal 1, nilainya 16. Oke. Dari sana kita bisa menghitung bahwa alfa tambah beta ini adalah alfa kali beta perkalian akar. Ini penjumlahan akar. Nah, kita terapkan yang ini tadi ya. Perkalian akar adalah C per A. C-nya minus 8. A-nya 1. Jadi min 8 dibagi 1. Alfa tambah beta adalah min B per A. Min karena B-nya min jadi plus. Yaitu M plus 2 dibagi 1 ya. A-nya ya sama dengan 16. Oke. Berikutnya bisa kita bagi dulu. Ini karena kali pindah jadi bagi, ini habis. Jadinya min 2B. Maka nilai M-nya, nah plus pindah jadi min M sama dengan min 4 ya. Min 2 dikurangi 2. Sudah selesai. Itulah hasilnya. Cukup mudah bukan? Oke, contoh soal yang kedua. Nah, ini juga sama. Kakak ambil dari contoh soal adaptasi ujian mandiri. Wah, seperti apa ini soalnya ya? Kita lihat di sana ada persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi ax ditambah dengan a plus 1 sama dengan 0. Kemudian di sana diketahui punya dua akar-akar real. Jika akar-akarnya mempunyai persamaan, yaitu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat nilainya sama dengan 6, maka tentukan nilai dari A-nya. Oke, yuk kita lihat. Nah, sama seperti halnya soal yang nomor 1, kita harus tentukan dulu ABC-nya nih. Dari soal nomor 1 didapatkan A-nya 1, B-nya min A, C-nya A plus 1. Oke, kita sudah menentukan. Berikutnya informasi yang kedua, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6. Nah, kita tahu bahwa x1 kuadrat tambah x2 kuadrat bisa kita ubah dalam bentuk ini. Nah, jadi ini saya ubah dalam bentuk ini ya. x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2 nilainya sama dengan 6. x1 ditambah x2 itu kan min b per a nih. Min, b-nya karena min jadi plus, ketemunya a. x1 kali x2 c per a, yaitu a plus 1 nilainya sama dengan 6. Jadi yang ini menjadi a kuadrat, min 2 kali a min 2a, min 2 kali 1 min 2 sama dengan 6. Kita pindah ke kiri, a kuadrat min 2a dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, kalau sudah kita faktorkan, yaitu faktornya adalah a min 3, a min 4 maksud saya, dengan a plus 2 sama dengan 0. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai a-nya sama dengan 4 atau nilai a-nya sama dengan min 2. Sudah selesai, itulah jawabannya. Oke, ini untuk soal yang kedua. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga nih. Sini.
Oke, soal yang ketiga. Nah, sekarang kakak ambil dari soal SIMAK UI. Nah, bagi kalian yang pengen masuk UI melalui jalur SIMAK, maka harus belajar beberapa variasi soal SIMAK UI ya, sehingga nanti kalian tidak kaget ketika menghadapi soal-soal model SIMAK UI. Diketahui adalah AB akar-akar dari 1/X dikurangi 1/X, kemudian ditambah 6, nilainya sama dengan 0. Ini akarnya adalah A dan B. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari A kali B-nya. Nah, kita disuruh mencari perkalian dari AB-nya ya. Di sini A kali B-nya. Oke. Nah, maka konsepnya yang pertama, loh Kak, kalau bentuk itu ABC-nya yang mana? Belum muncul bentuk ABC-nya ya. Supaya muncul ABC, maka kita ubah menjadi bentuk bukan pecahan. Caranya adalah kita hilangkan dulu penyebutnya. Ini ada X, ini ada akar X. Maka yang paling besar adalah X. Sehingga setiap suku di sini, ini saya kalikan X semua. Jadi 1/X dikalikan X hasilnya 1. Gitu ya. 1/akar X dikali X, kita tahu bahwa X kalau dibagi akar X jadi akar X, menjadi min akar X. Dari X dibagi akar X gitu kan. Ditambah dengan 6 kali X adalah 6X sama dengan 0. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah, yang punya X saya pindah ke kanan, yang punya akar maksud saya. Jadi sisanya tinggal 1 plus 6X sama dengan akar X. Nah, konsepnya untuk menghilangkan akar berarti saya kuadratin. Kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Sehingga hasilnya yang kiri menjadi 1 ditambah 12X ditambah 36X kuadrat sama dengan X. Saya pindah ke kiri semua. 36X kuadrat ditaruh depan plus 11X ditambah 1 ya. Dari 12 kurangi X jadinya 11X sama dengan 0. Oke, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A-nya adalah 36, nilai B-nya 11, nilai C-nya 1. Nah, pertanyaannya dari soal itu mencari A kali B. A kali B di sana bukan AB-nya ini, bukan ya. A kali B itu adalah akar-akarnya. Berarti sama saja kita mencari X1 dikali X2. Berarti rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 1, A-nya adalah 36. Sudah selesai? Itulah perkalian akarnya. Cukup mudah bukan? Oke, baik adik-adik, silakan untuk soal yang lainnya bisa kalian coba gitu kan. Nah, untuk teorinya ya seputar ini nih. Nah, paling tidak ini harus kalian hafalkan gitu ya. Nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting kalau ada soal bisa gitu aja ya. Nah, oke, sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau kakak ada salah. Tetap semangat untuk kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.